Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah Nabi Musa, Nabi Harun yang melakukan duel perang tanding dengan tukang sihir Fir'aun, yang akhirnya tukang sihir Fir'aun itu semuanya mendapatkan kekalahan dengan ular-ular yang mereka punya. Itu semuanya dimakan oleh ularnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan ending akhirnya adalah mereka semuanya masuk ke agama Islam, tetapi mereka dibunuh oleh Fir'aun semua dengan cara sadis, sampai mereka punya tangan, kaki dipotong semuanya secara berselang-seling. Kediktatorannya Fir'aun pada saat itu sangatlah kejam sekali. Tetapi karena iman para tukang sihir, mantan tukang sihirnya Fir'aun itu sudah mantap beriman kepada Allah, maka mereka tidak ada merasakan sakit ketika mereka dibunuh oleh Fir'aun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan surga di hadapan mereka. Jadi ketika mereka disiksa itu, mereka tidak merasa sakit, karena Allah tampakkan kepada mereka surga, istana-istana, bidadari-bidadari yang ada di akhirat. Karena saking terpesonanya dengan keindahan surga dan bidadari-bidadari yang begitu cantiknya, rasa sakit, pedih dalam siksaan itu tidak mereka rasakan. Ya, rasa majdud, hilang perasaan basyariah itu hilang, yang ada cuman perasaan gembira karena ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Model seperti itu bisa saja seseorang mengalaminya. Tidak usahlah sampai ke sana. Di dunia saja umpama ada orang yang asik umpama nonton sepak bola atau nonton konser dan dangdut lah apalah dan sebagainya, yang betul-betul orang ini suka banget. Ketika orang-orang itu melihat apa yang telah dia rasakan, kenikmatan itu, terkadang dia tidak sadar dia punya dompet hilang, tidak sadar dia dipukul atau disenggol sama orang, dia digigit sama semut, dia tidak merasa. Kenapa? Karena ya sedang asyik dengan apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Kalau
urusan dunia bisa saja seperti itu, apalagi dengan urusan akhirat. Nah, itulah yang dialami oleh mantan tukang sihir Fir'aun ketika mereka disiksa oleh Fir'aun. Dan pada saat siksaan itu tercabutlah nyawa mereka. Mereka sedikit pun tidak ada merasa sakit karena terpesona dengan melihat surga, istana, kenikmatan serta bidadari-bidadari yang ada di surga sana. Baik, itu cerita akhir kemarin kita bahas ya. Nah, sekarang kita sambung lagi. Apa yang dikerjakan oleh Fir'aun setelah kekalahan tukang sihir mereka? Dengan kekalahan tukang sihir Fir'aun, berarti ini menunjukkan bahwa Fir'aun kalah juga dengan menghadapi Nabi Musa. Nah, setelah kejadian itu, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Apakah dia bertobat atau gimana dan sebagainya? Ternyata Fir'aun ini setelah kejadian kekalahan itu, Fir'aun ini bukan bertobat, tetapi malah menjadi-jadi, lebih kejam, lebih ganas, lebih segalanya. Inilah yang kita akan bahas ya di dalam kesempatan kali ini dan seterusnya. Setelah terjadinya peristiwa besar atas kekalahan para penyihir, mantan penyihir Fir'aun, dan masuknya para mantan penyihir itu ke dalam Islam mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun, di depan umum mereka masuk Islam, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang berkonsentrasi pada perhelatan akbar itu, karena perang tanding. Maka hal itu membuat Fir'aun dan suku Kipti ini adalah suku orang Mesir ya, suku Kipti zaman dulu. Makanya kitab Taurat itu kitab Zabur ya, itu berbahasa Kipti. Fir'aun dan bangsa Kipti yang mendengar, yang notabene adalah pendukung fanatik Fir'aun, mereka semakin perang, semakin marah menjadi-jadi, bahkan bertambah keingkaran serta jauh dari kebenaran. Makin beringas. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 127 sampai 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa ilahatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala 'asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun
kepada Fir'aun, yang di bangsa Kipti, apakah engkau membiarkan Nabi Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan engkau serta Tuhan-Tuhanmu? Jadi Fir'aun ini diprovokasi nih sama pembesar-pembesar bangsa Kipti. Fir'aun, jangan sampai Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel membuat kacau di negeri Mesir ini. Panas Fir'aun, diprovokasinya Fir'aun tadi. Lalu Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan perempuan, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum Nabi Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di muka buminya Allah, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Kalau dalam ayat ini Fir'aun itu membunuh anak laki-laki itu sebanyak 2 kali kejadian. Yang pertama, Fir'aun membunuh semua anak laki-laki yang lahir di zaman itu di negara Mesir, terutama dari kalangan Bani Israel, sebelum Nabi Musa lahir. Karena waktu itu Fir'aun pernah bermimpi bahwa ada seorang anak laki-laki yang merebut mahkotanya. Lalu Fir'aun bertanya kepada dukunnya. Setelah kejadian itu, kata dukunnya, suatu saat kata dukunnya itu akan ada seorang anak laki-laki yang terlahir di muka bumi ini, dan dia akan merebut tahta kerajaanmu. Nah, setelah mendengar berita itu, maka Fir'aun menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir di saat itu, sampai batas yang tidak ditentukan. Jadi kalau ada seorang perempuan sedang hamil, maka perempuan ini didata oleh kekerajaan, kapan dia hamil dan kapan perkiraan lahirnya, dan ketika lahir ditungguin laki atau perempuan itu lahir. Kalau laki blok langsung dibunuh, kalau perempuan dibiarkan. Sampai akhirnya kita pernah menceritakan ibundanya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, ya, tapi tidak ada yang tahu karena saat itu ketika hamilnya ibunda Nabi Musa, beliau memakai baju yang agak besaran sehingga tentara-tentara Fir'aun tidak ada yang tahu tentang kehamilan ibundanya Nabi Musa. Sampai akhirnya melahirkan, mendengar kabar, wah datang tentara. Ada kisah Israiliyat, ibundanya memasukkan Nabi Musa ke dalam tungku pembakaran roti, tapi subhanallah, Nabi Musa tidak terbakar dalam panggangan roti itu. Mamanya Nabi Musa melakukan itu supaya tidak bisa ditangkap Nabi Musa yang masih bayi. Akhirnya mamanya Nabi Musa masih merasa gelisah, lalu dibikinlah keranjang yang anti tenggelam. Kemudian dimasukkan Nabi Musa ke keranjang itu atau ke peti itu, lalu dilarutkan di sungai Nil. Tiba-tiba berjalanlah peti tadi
dan Larut di belakang istana kerajaan Firaun, tempat pemandian Siti Asiyah. Siti Asiyah ringkas kata mendapatkan peti itu di muka seorang anak laki-laki. Firaun ngelihat mau dibunuh. Tapi ketika Firaun ngelihat Nabi Musa yang masih kecil, Allah tanamkan di hatinya Firaun cinta kepada Nabi Musa, karena waktu itu Firaun belum pernah melihat anak bayi yang secomel, seganteng, semanis, seimut, ya, seimut Nabi Musa masih bayi itu. Dalam hati Firaun ini rasa tidak tega ingin membunuh tadi karena gantengnya anak ini Nabi Musa masih bayi. Tapi karena sudah undang-undang dia mau bunuh. Tapi Siti Asiyah berkata, "Hai Firaun, begini sajalah. Jangan kau bunuh anak ini. Tapi kalau engkau kepingin juga bunuh, kita bikin sayembara dulu. Kita undi. Ini ada dua nih di depan anak ini. Ada kurma, ada bara api. Kalau ini anak memilih kurma, silakan bunuh. Tapi kalau anak ini memilih bara api, maka jangan dibunuh." Pada saat itu Nabi Musa memilih kurma. Tapi ketika Nabi Musa ingin mengambil kurma, ingin memilih kurma, tangan Nabi Musa dialihkan oleh Jibril untuk mengambil bara api. Lah, masukkan ke mulut, plak, terbakar. Itu yang menjadikan Nabi Musa agak pilat karena ada sedikit bara api kena mulutnya. Dan akhirnya Nabi Musa tidak dibunuh. Tinggallah Nabi Musa di kerajaan sebagai anak angkatnya Firaun. Dan itu kita sudah ceritakan panjang lebar. Kalau kita kembali lagi nggak selesai-selesai ceritanya. Nah kemudian Firaun membuat ulah lagi setelah meninggalnya, setelah kekalahannya di dalam duel pasukan tukang sihir Firaun dengan Nabi Musa, kalah ya pasukannya. Dendamlah Firaun, maka dalam ayat ini Firaun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak perempuannya. Jadi ada dua kali kejadian. Nah, itu zaman dulu ya. Begitu juga di zaman Nabi Ibrahim, Raja Babilonia, Namrud, sama juga kelakuannya kayak Firaun. Karena takut kerajaannya dirampas, maka setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh, sedangkan anak perempuan dibiarkan. Nah, kata ulama, zaman dulu kan panjang nih, umur manusia itu panjang-panjang. Ada yang 100, 200, 300, 400 tahun, 500 tahun. Panjang-panjang umurnya. Nah, karena banyaknya laki-laki dibunuh, krisislah zaman itu laki-laki, banyaklah perempuan. Perempuan banyak, laki-laki sedikit. Nah, di zaman itu dibolehkan dalam syariat nabi-nabi zaman dulu untuk menikah dengan seberapapun perempuan yang dia mau. Seberapapun perempuan yang dia mau. Bahkan di dalam syariat Nabi Musa itu boleh menikah, memadukan istri, memadukan kakak adik, itu boleh. Nabi Musa punya istri dua, itu kakak adik, dimadukan begitu. Nabi Daud punya istri 100. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud punya istri 1000. 300 istri asli, 700 selir, 1000 totalnya. Nah, kenapa di zaman itu dibolehkan? Ya tadi, karena banyaknya kasus pembunuhan atau terbunuhnya laki-laki, mengakibatkan krisis laki-laki yang ada banyak perempuan. Supaya perempuan-perempuan ini tetap menjadi perempuan yang terhormat, bukan perempuan yang murahan, maka dibolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan seberapapun dia mau.
Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi praktek itu. Yang ada seorang laki-laki boleh menikah dengan perempuan, kalau ingin bermadu paling banter 4 orang perempuan. Ini pun perempuan yang tidak boleh semahram, tidak boleh umpama kakak adik dinikahi, tidak boleh. Kecuali kalau seandainya yang pertama meninggal atau yang pertama dicerai, maka boleh menikah adiknya, menikahi adiknya lagi atau kakaknya. Tapi kalau masih status pernikahan, dua-duanya tidak boleh dinikahi. Nah itu. Nah di zaman kita, zaman peperangan dulu, laki-laki banyak meninggal dunia. Laki-laki banyak meninggal dunia. Makanya di zaman dulu itu silakan saja orang mau menikah, mau 2, 3 dan seterusnya. Tidak ribet-ribet banget. Karena banyaknya laki-laki yang terbunuh dalam peperangan, tersisa cuma perempuan-perempuan saja. Supaya mereka tetap dihargai dalam Islam, terhormat perempuan itu, maka seorang laki-laki boleh menikah dengan beberapa perempuan. Dan mohon maaf, saya dengar dari beberapa ustadz yang mereka pernah datang ke luar negeri, terutama di daerah Syria yang ada konflik perang-perang itu laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan, baik yang janda ataupun yang perawan. Pilih yang mau mana. Ya, itu saya punya teman-teman itu cerita waktu peperangan Syria itu banyak mereka mengungsi pergi ke negara Yaman. Ada ke Son'a, ibu kota Yaman, ada ke mana namanya nih, ke Hadramaut. Ditawarin sama kedutaan Indonesia, maukah nikah sama itu? Nah, orang-orang Syria itu, orang Syria ini kan cantik-cantik luar biasa. Mau yang janda, mau yang perawan ada katanya. Saking tidak ada lagi laki-lakinya waktu itu. Ya, kasihan. Nah, kita di Indonesia aman-aman saja, nggak ada peperangan. Nggak ada peperangan pun perempuan banyak. Apalagi kalau seandainya terjadi peperangan. Dan memang disebutkan dalam riwayat hadis sahih ya. Di akhir zaman. Kita ini sudah di akhir zaman. Pasti sudah di akhir zaman. Itu disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari kalau tidak salah. Dikatakan bahwa kata Nabi, laki-laki di akhir zaman itu 1:50 perempuan. Jadi satu laki-laki bandingannya 50 perempuan. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikah dengan satu perempuan, masih ada tersisa 49 perempuan yang belum menikah ini. Ini yang masih perawan, belum lagi ditambah yang janda-janda. Dan itu terjadi zaman sekarang ini. Krisis laki-laki banyak, terutama di negara yang banyak konflik peperangan. Di Jepang nih, itu bukan lagi krisis laki-laki, krisis manusia. Karena di Jepang itu orang takut punya anak. Saya ada baca artikel baru-baru ini, ada satu sekolah nih ya, anak TK lah, semacam TK atau SD itu. Dia hanya mendapatkan satu murid. Mendapatkan satu orang murid. Saking gak ada orangnya, gak ada lagi anak-anak, habis di Jepang. Cuman hanya mendapatkan satu murid. Dan saya baca itu, saya dengar itu, banyak sekolahan gulung tikar. Arti gulung tikar itu karena gak ada muridnya, mau apa? Gak ada orangnya sudah. Nah, Jepang parah lagi. Bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki, perempuan pun sudah tidak ada lagi. Sedikit. Nah kita Masya Allah banyak sudah. Itu zaman dulu ya. Nah di zaman Nabi Muhammad, yakni sebelum Nabi Muhammad lahir, dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini terbalik. Kalau dulu laki-laki yang dibunuh di zaman jahiliyah, perempuan yang dibunuh, laki-laki dibiarkan hidup.
Pada saat itu krisis lagi perempuan yang sedikit. Perempuan yang sedikit, laki-laki banyak. Karena banyak perempuan dibunuh. Tapi kata para ahli sejarah, tidak semuanya orang jahiliyah yang melakukan praktek itu, gak semuanya. Jadi membunuh anak perempuan gak semuanya. Lah buktinya ada saja para sahabat yang pada saat itu masih belum Islam, mereka punya anak perempuan banyak. Bahkan yang kisahnya Sayyidina Umar ibn Khattab, yang katanya ketika Sayyidina Umar sedang duduk sendiri, tiba-tiba Sayyidina Umar terkadang menangis sendiri, tiba-tiba terkadang tertawa sendiri, terkadang menangis sendiri, terkadang tertawa sendiri. Lalu ditanya, "Hai Umar, kenapa engkau nih? Kok terkadang nangis sendiri, terkadang tertawa sendiri? Beleng-beleng kah?" Kata Ustaz Dasat kan, beleng-beleng kah? Artinya stres kah apa ini? Kata Sayyidina Umar, "Tidak, aku bukan stres, cuman mengingat masa lalu. Kalau aku tertawa karena aku ingat dulu Tuhan berhala itu kubikin dari makanan, dari roti, kubikin Tuhan. Kusembah-sembah tuh Tuhan. Nah capek kusembah, kemudian aku lapar. Setelah aku rasa lapar sangat meningkat, kumakan Tuhanku itu, kecopot matanya, kepotong tangannya, kumakan Tuhan itu. Bodohnya itu loh. Nah kemudian kalau aku menangis karena aku pernah punya anak perempuan, kubunuh, kukubur hidup-hidup. Ada sebagian ulama mengatakan entah benar atau tidak cerita ini ya. Cuman ada sebagian yang mengatakan ini sebenarnya cerita karangan orang-orang Syiah. Sebagian ulama mengatakan tidak pernah mendapatkan riwayat itu. Tapi Allah alam, kita kembali saja. Yang mana yang benar, yang salah hanya Allah yang Maha tahu. Kalaupun benar cerita dia, mungkin seperti itu. Kalaupun diada-ada, mereka mengatakan ini yang mengada-ada Syiah. Kenapa? Karena orang-orang Syiah sangat benci dengan Sayyidina Umar, sehingga dia mencari celah bagaimana untuk membuat Sayyidina Umar ini aib. Tapi cerita ini banyak diceritakan oleh ulama-ulama kita. Bahkan Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau sering menceritakan tentang kisah ini. Kalau bercerita tentang Sayyidina Umar, beliau sering menceritakan cerita ini. Nah jadi kata ulama, sebenarnya pembunuhan di zaman jahiliyah, pembunuhan anak-anak perempuan itu tidak semuanya mempraktekkan itu. Dan saya pernah dengar Habib Rizik bercerita, beliau mengatakan tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja yang melakukan praktek pembunuhan anak perempuan di masa jahiliyah. Sisanya normal seperti biasa. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Umrah ekonomis bulan November, bulan Desember masih dibuka. 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. 10 jamaah keluarga gratis 1. Jadi kalau ada 10 orang gratis 1 untuk November dan Desember. Untuk Januari 2024 itu cuma ada satu paket, yaitu 12 hari. Harganya sama 32 juta, tetapi ini promonya 5 plus 1. Jadi kalau ada yang mendaftar 5 gratis 1 jamaah. Cuman promo yang Januari itu berakhir di bulan November. Jadi masih ada 1 bulan setengah. Siapa tahu ada yang ingin mendaftar, maka segera dipersilakan untuk mendaftar. Dan kami juga menjual Haji Furada. Haji Furada ini ada 2 harga. Yang pertama haji ekonomis 30 hari, harganya 185 juta, berangkat langsung tahun 2024. 185 juta. Dan yang kedua paket 195 juta, beda 10 juta. Cuman yang 195 juta ini hotelnya di pelataran Masjidil Haram.
Siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil